Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita sudah terlatih untuk muraqabah bahwa transaksi kita itu sedang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dengan orang itu. Ketika kita sudah berniat tulus baik dan kita upayakan kebaikan itu kepada sesama manusia, kemudian manusia itu salah tompo itu apa? Salah paham dan kemudian justru membenci kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh musholla Al Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembukaan atau bab di dalam bab muraqabah ini. Muqaddimah, kebusukan apapun yang ada, meskipun berusaha dikamuflase seperti apapun, Allah tidak akan luput pengetahuan Allah terhadap itu. Maka kalau sudah seperti ini Pak, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, tidak ada celah untuk macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Nabi SAW menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang mukmin dan surga bagi orang yang kafir. Nah, kemudian Pak Ibnu Hajar al-Asqalani itu seorang qadhi di Mesir. Seorang qadhi, seorang pejabat. Beliau memang selalu tampil dengan kemegahannya. Terkenal sebagai beliau itu menjaga marwah. Seorang qadhi itu hakim agung lah. Dan beliau di saat berjalan dengan kereta, dengan pengawalnya, dengan kebesarannya, dicegat, dihentikan oleh seorang Yahudi penjual minyak. Penjual minyak eceran itu loh Pak, dipikul. Kemudian dihentikanlah, wahai qadhi, berhenti sebentar. Kenapa? Nabimu itu berdusta, atau dalam riwayat dikatakan nabimu itu telah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kenapa emang? Nabimu berkata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin, wal jannatul kafir, dan surga bagi seorang kafir. Kalian bilang kalau tidak memeluk Islam itu kafir. Saya berarti kafir di mata kalian, di dalam ajaran kalian. Tetapi kenapa yang katanya wal jannatul kafir, dunia ini surga bagi kami orang kafir, tapi kok kenyataannya berbalik?
Engkau yang muslim katanya terpenjara di dunia, tapi kau merasakan kemewahan seperti itu. Sementara aku yang katanya kafir dan di dunia ini seolah-olah sebagai surga, nyatanya aku hidup sengsara penjual minyak. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang yang sangat berilmu, Pak. Seorang berilmu, bijak. Dia menyatakan, wahai Yahudi, bahwa nabi kami, ajaran kami tidak salah. Apa yang kau lihat, semua kemewahan yang aku sandang ini sangat belum seberapa nanti ketika aku di akhirat. Seorang yang mukmin hidup di dunia dengan kemegahan seperti ini saja, ini masih merupakan siksaan, masih merupakan neraka. Artinya nanti di akhirat itu akan mendapatkan surga yang sebenarnya yang lebih, yang tidak terpikirkan oleh manusia. Sementara kamu dalam hidup di dunia soro seperti ini sudah surga. Nerakamu nanti di akhirat itu akan jauh lebih soro dari sekarang. Nah, kemudian terhenyaklah orang Yahudi ini, kemudian minta bimbingan, dan dia menyadari itu dan masuk Islam. Karena seperti itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam salah satu kitab yang lain beliau, di dalam salah satu penjelasan beliau mensyarah Sahih Muslim, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'min itu sekarang di dunia adalah di penjara, di kerangkeng, harus hidup soro, harus hidup yang terlunta-lunta, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah seorang di penjara dari syahwat yang diharamkan dan yang dimakruhkan itu, Pak. Jadi yang dimaksud penjara itu adalah dikungkungnya, dicegahnya seorang mukmin itu seluruh perbuatannya dari segala hal yang diharamkan maupun sebatas dimakruhkan. Itu dicegah betul. Daging itu, Pak, yang katanya paling enak sak dunia itu, katanya itu daging yang apa, Pak? Daging ikan, ya, daging babi. Bahkan sampai turunan dari organ daging itu bisa menjadi penyedap rasa, bisa menjadi ini dan itu, bisa, dan dagingnya luar biasa katanya. Makanya ada yang ngetren tuh bipang apa itu, katanya gitu. Ya, kita itu hewan nggak punya leher. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan itu haram untuk dimakan bagi orang mukmin, orang muslim, ya haram, ya kita tinggalkan. Sudah, kita nggak urus itu katanya enak, katanya apa, kenapa nggak makan babi? Karena Allah haramkan. Bukan enak sih, tapi itu takutnya kena cacing pita gitu. Ya, bukan seperti itu. Tinggalkan sesuatu yang haram memang karena Allah memerintahkan untuk tinggalkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara atau pembatasan, kungkungan atas semua perilaku seorang mukmin dari semua syahwat terhadap sesuatu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Makruh itu adalah satu perbuatan yang tidak haram, tetapi kalau dilakukan Allah benci, Allah tidak suka, itu makruh. Nah, ketidaksukaan Allah kalau kita teruskan, ya akan ada sesuatu yang tidak baik. Ada nilai negatifnya. Jangankan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sesuatu yang mubah saja, kalau itu tidak ada manfaatnya, maka itu kita tinggalkan. Maka kualitas seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di sisi lain, kesia-siaan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini adalah perbuatan syaitan. Nah, perbuatan syaitan jelas dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak sekalian, dalam pengantar muraqabah itu, dan Al-Imam An-Nawawi di samping ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu, wa ya ayatul fil babi katsiratun ma'lumatun.
Jadi ayat-ayat yang serupa dengan itu, yang isinya senada dengan itu sangat banyak sebenarnya. Tapi yang dicantumkan hanya beberapa ini. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mulai memasuki mutiara-mutiara hadis. Baik, ada yang sangat panjang di sini hadis pertama, nanti kita bahas hadis Jibril nanti dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan muqaddimah pengantar muraqabah ini cukup memberi gambaran pada kita bagaimana kita memiliki keterikatan diri kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ketika kita memberi orang, Pak, orang itu kemudian tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, bahkan langsung menyakiti hati kita dengan membuang yang kita beri misalnya, atau diberi tapi dia ngumpat-ngumpat ngasih kok cuman segini gini. Ketika kita sudah terlatih untuk muraqabah bahwa kita transaksi kita itu sedang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dengan orang itu. Ketika kita sudah berniat tulus baik dan kita upayakan kebaikan itu kepada sesama manusia, kemudian manusia itu salah tompo itu apa? Salah paham dan kemudian justru membenci kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sering Pak tempo hari dalam perjalanan itu ya namanya kan nggak selalu sedia. Uang itu kadang-kadang meskipun 1000 itu kalau 200-an kan 5 ya Pak ya. Itu dikasihkan orang yang minta-minta itu. Kadang orang yang minta-minta kelihatan uang 200-an itu ngomel-ngomel Pak. Itu kalau kita kata nggak beriman lah katakanlah. Kita mungkin ngomel-ngomel ganti Pak. Cak-kocak itu orang. Ya kita ketika kita mengeluarkan uang sudah akad kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Terserah dia mau gimana. Ini akan lebih membebaskan hati-hati kita, perasaan kita. Kita jaga niat baik, kita lakukan yang terbaik. Kita tidak urus apakah manusia akan memuji kita atau akan mencemooh kita. Nggak ada bedanya, sama saja. Kita tetap istiqomah, lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Karena kita bahkan tidak akan mungkin sepertinya Pak kalau kita dalam kebaikan itu kita bisa melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Sudahlah minimalnya ketika kita melakukan kebaikan yakin bahwa Allah melihat kita, itulah ihsan. Mudah-mudahan Allah permudah peningkatan kebaikan, kualitas spiritual kita, dan Allah jaga sampai ujung akhir hidup kita sehingga kita menemui ajal kita kala husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.